Di usia 14 tahun tersambar petir, bukannya cacat malah jadi overpower. Di benua Changlan, kekuatan adalah segalanya. Para pendekar menggunakan roh bela diri mereka untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, memasuki jalur kultivasi. Di dunia yang jauh, seorang pria muda bernama Qin Nan tersambar petir dan memperoleh roh pertempuran suci. Sejak saat itu, ia menantang langit dan bumi, bertarung melawan para dewa, dan menjadi tak terkalahkan. Kota Linshui, klan Qin, di benua Changlan, untuk menjadi seorang pendekar, membangkitkan jiwa bela diri sangat penting. Dengan jiwa bela diri, seseorang dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi, menyerap qi, dan melakukan kultivasi. Para pendekar terbagi menjadi 4 peringkat besar: Tian, Di, Xuan, dan Huang. Setiap peringkat ini kemudian dibagi lagi menjadi 10 tingkatan. Peringkat seorang pendekar ditentukan oleh kecepatan kultivasi, kemampuan, dan potensi. Dengan jiwa bela diri yang lebih tinggi, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk menjadi ahli di masa depan. Ini kan 5 sinar kuning. Jiwa bela diri binatang buas tingkat 5 Huang. Kanda Qin Cangkung membangkitkan jiwa bela diri tingkat 5 Huang. Dia pasti jenius. Seorang jenius telah muncul di klan Qin. Haha, saya sudah membangkitkan kemampuan bela diri level 5. Huang, saya adalah jenius nomor 1 di klan Qin. Qin Nan, kamu hanyalah sampah belaka. Selanjutnya, Qin Nan, menurutmu, kemampuan bela diri seperti apa yang akan dibangkitkan oleh master muda Qin Nan? Dia jelas lebih berbakat dibandingkan Qin Cangkong, pasti tingkatnya jauh lebih tinggi. Saya punya firasat bahwa kemampuan bela diri yang akan dibangkitkan oleh Qin Nan akan sulit ditandingi. Akhirnya, hari ini tiba juga. Kalian, dengarkan. Jangan ganggu proses kebangkitan Qin Nan. Jiwa bela diri ditentukan oleh takdir. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jiwa bela diri itu memang sudah ditentukan, tak bisa diubah. Apa kamu pikir jiwa bela diri level 5 Huang itu mudah untuk dibangkitkan? Mari kita lihat. Jiwa bela diri Qin Nan mungkin hanya level 2 Huang. Qin Nan, jiwa bela dirimu pasti lebih rendah dari tingkat 5 Huang. 1 sinar kuning. Jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Apa benar Qin Nan membangkitkan jiwa bela diri yang lemah? Bagaimana mungkin? Pedang api merah. Jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Ternyata dugaanku benar. Semua orang pun terkejut. Qin Nan, aku tidak izinkan kau untuk membangkitkan jiwa tingkat 1 Huang. Apa kau jenius? Kau hanya orang lemah. Dengan ini, Qin Cangkung menghubungkan klan Qin nomor 1 dan kota Linshui. Jiwa bela diri tingkat 1 Huang adalah level terendah dalam dunia bela diri. Bahkan dianggap sebagai roh bela diri yang tidak berguna. Kebanyakan orang cenderung tidak mampu mencapai level 2 Huang atau yang lebih tinggi. Ini benar-benar mengecewakan. Seperti omong kosong, jenius terhebat hanya seorang pemilik jiwa bela diri yang tidak berharga. Ini benar-benar level 1 Huang. Sudah pasti tidak ada gunanya. Sampah, tidak berguna, keluar dari klan Qin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tidak menyangka kalau jenius nomor 1 di klan Qin, ku hanyalah sampah. Sudah kubilang kan, setiap jiwa bela diri ditentukan oleh langit. Jadi bagai, jika kau mampu menciptakan jiwa bela dirimu sendiri, kau hanya akan berakhir menjadi sampah. Jadi, kakak Qin Cangkung benar-benar luar biasa. Tingkat 1 Huang benar-benar sampah. Bahkan tidak bisa disamakan dengan babi. Tidak kusangka, kita memperlakukan dia sebagai master muda klan Qin. Keluarkan dia dari klan Qin. Hanya Qin Cangkung yang benar-benar hebat dan layak menyandang gelar master muda. Apakah kalian sudah mendengar? Jenius nomor 1 di kota Linshui adalah pemilik jiwa bela diri tingkat 1. Huang. Bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah Kaisar Bela Diri pernah menyatakan bahwa Qin Nan adalah salah satu yang paling berbakat di generasinya? Kenapa bisa begitu? Kan Kaisar Bela Diri pernah mengatakan bahwa Qin Nan adalah salah satu yang paling berbakat di generasinya? Tidak ada yang tidak mungkin. Apakah kota Linshui kurang orang yang jenius?
Entah setelah diusir para kultivator Qin Nan berlatih, di lapangan klan Qin, jalur kultivasi dimulai dengan tubuh campuran. Dan setelah itu, dibagi menjadi 10 lapisan. Proses pencampuran tubuh terjadi dengan menyerap qi. Tingkat jiwa dalam bela diri sangat penting. Meskipun saya mungkin tidak mencapai apapun setelah berlatih selama 3 jam, ada kemungkinan Qin Cangkong dapat mencapai lapisan pertama dari pencampuran tubuh setelah waktu yang sama. Namun, sebenarnya aku cukup beruntung telah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Jika itu dari dunia lain, sepertinya aku akan sangat ragu. Saat itu, aku masih berumur 14 tahun dan pergi berlatih. Tiba-tiba aku tersambar petir. Petir itu, petir merah. Setelah itu, muncul jiwa bela diri dalam diriku yang dikenal sebagai jiwa perang suci. Untuk memperoleh jiwa perang suci tersebut, aku harus mengorbankan jiwa bela diriku. Jika seseorang memiliki jiwa bela diri yang lebih tinggi, maka peluangnya untuk membangkitkan jiwa perang suci dengan benar akan semakin kecil. Tetapi, jika seseorang memiliki jiwa bela diri tingkat 1 Huang, orang itu pasti mampu membangkitkan jiwa perang suci ini. Artinya, sudah pasti aku akan membangkitkan jiwa perang suci ini. Keluarlah, pedang api merah. Ayolah, konsentrasi. Akhirnya, aku berhasil. Kepalaku sakit. Suara itu benar-benar menakutkan. Apa itu tadi? Lupakan. Pertama, aku akan lihat bagaimana tampilan jiwa perang suci. Jiwa bela diri tingkat 6 Huang. Jiwa perang suci ini tidak pernah berhenti membuatku kagum. Kurasa hal pertama yang diuji adalah efeknya pada kultivasiku. Ini benar-benar meningkatkan kecepatan kultivasiku secara signifikan. Kecepatan yang aku miliki sekarang 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pertama, Huang Pedang Api Merah. Dalam hanya 3 jam, aku sudah berhasil menembus lapisan pertama dari alam pencampuran tubuh. Dengan bantuan jiwa perang suci ini, impianku untuk menjadi seorang ahli semakin dekat untuk terwujud. Keesokan paginya, di rumah Master Muda, aku di sini untuk memberikan jatah pil Anda bulan ini. Harum sekali. Cepat, berikan padaku, biarkan aku cicipi sedikit. Master Muda, kau mesum. Adik Qin, kau salah paham. Yang aku maksud adalah, pil itu bukan kau. Sebanyak ini, aneh juga. Kenapa harus isi yang kosong? Dari sumbernya, tidak ada apa-apa. Tapi kata orang, ini adalah pil yang bisa memberikan energi spiritual. Aku sudah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 1 Huang, dan sepertinya aku dicap sampah. Tetapi para tetua klan tidak pernah memberiku pil sebanyak ini. Satu-satunya alasan yang masuk akal adalah ayahku. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Apa yang terjadi? Energi spiritual dalam diriku tiba-tiba terserap oleh sesuatu yang lain. Apakah mungkin ini adalah jiwa perang suci? Jiwa perang suci ini menyerap energi spiritual dari pilnya. Bodoh amat, aku makan saja semua pil ini. Dan lihat apa yang terjadi. Jiwa perang suci bisa naik tingkatan dengan memakan pil. Apa itu artinya? Jika aku punya pil yang cukup, aku bisa naik level lagi dan lagi. Kalau begitu, bukankah itu artinya aku bisa mencapai peringkat Xuan? Atau bahkan peringkat legendaris? Tenangkan dirimu, Qin Nan. Qin Nan, cepatlah ke sini. Jangan salahkan aku jika aku menjadi kasar. Qin Nan, cepatlah ke sini. Jangan salahkan aku jika aku menjadi kasar. Qin Xiao, kenapa kau datang? Aku datang untuk alasan sederhana. Aku butuh pil pencampuran tubuh. Qin Nan, jangan marah ya. Tapi sekarang kau hanya menjadi sampah. Ngapain kau makan pil itu? Lebih baik kau berikan saja padaku. Qin Xiao, jiwa bela diri tingkat 3 Huang, pedang api biru. Qin Xiao ini adalah orang yang gampangan. Sebelumnya, ketika aku masih dikenal sebagai jenius, dia menyukaiku, dan aku perlakukan dia dengan baik. Tidak kusangka setelah aku dicap sampah, dia langsung memalak pil penggempuran tubuhku. Dia ini bener-bener bajingan. Qin Nan, jika kamu tidak mau menyerahkan gambar itu, jangan salahkan aku jika aku terpaksa menggunakan kekerasan.
Meskipun aku belum berpengalaman, aku memiliki kemampuan bela diri tingkat 3 Huang. Aku tidak keberatan memberikannya padamu. Tetapi itu sudah habis. Jadi, tidak ada yang bisa kuberikan padamu. Apakah kamu mau menungguku sampai aku mengeluarkan pil itu? Qin Nan, aku sudah memperingatkanmu. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah jenius terbaik dari klan Qin? Sadarlah, kamu hanya dianggap sebagai sampah di klan Qin. Hari ini, akan kutunjukkan perbedaan antara tingkat 1 Huang dan tingkat 3 Huang. Apa kau yakin ingin memaksaku? Teknik bela diri tingkat rendah, tinju, penumbang. Kau, bagaimana bisa sudah mencapai lapisan pertama dari alam pencampuran tubuh? Kau hanya sampah tingkat 1. Huang punyaku jiwa bela diri tingkat 3 Guang, dan belum menerobos. Bagaimana bisa kau sudah menerobos? Enyahlah. Sepertinya aku tidak akan bisa berkultivasi hari ini. Kalau aku tidak bisa kultivas, maka cukup pergi ke pavil IUN seni bela diri. Harusnya, aku bolehkan untuk memasuki lantai 2 saat ini. Paviliun seni bela diri. Tempat ini dianggap suci oleh klan Qin. Ada 4 lantai di sini. Lantai pertama, fokus pada teknik bela diri dasar. Lantai kedua untuk tingkat menengah. Dan lantai ketiga, untuk yang lebih mahir. Lantai keempat, kabarnya, adalah puncak dari seni bela diri. Qin Nan, kenapa kamu datang ke sini? Aku mau masuk ke lantai 2. Lantai 2, Qin Nan, jangan kira aku akan membiarkanmu masuk hanya karena kita akrab. Siapapun yang ingin masuk harus sudah lulus dari lantai pertama di dunia pencampuran tubuh, sebelum bisa melangkah ke lantai 2. Bagaimana mungkin? Kamu masih di level 1, Huang. Bagaimana bisa? Kamu sudah siap untuk melewati itu. Lantai kedua paviliun teknik bela diri sudah mencapai lapisan pertama campuran tubuh. Ternyata, pil campuran tubuh ini sangat efektif. Kakak Qin Xiaos, seorang ahli bela diri tingkat 4 di klan Qin, telah membuktikan kehebatan pil tersebut. Dengan pil ini, saya bahkan bisa mengalahkan adikmu yang kurang cerdas. Kau mengalahkan adikku? Qin Nan berdiri di ambang pintu. Tubuhnya bergetar oleh kemarahan. Matanya, biasanya penuh kesombongan, kini menyala-nyala bagai bara. Qin Yu, yang sedang berdiri di antara rak-rak gulungan kitab tua, berbalik dengan tenang. Wajahnya dingin, namun di sudut matanya tersimpan bekas luka lama yang tak terungkap. Bagus, Qin Nan mencemooh. Tinjunya mengetuk kuat di rak kayu, sehingga debu kitab berterbangan. Jadi kau menghargai hubungan kita ya, Qin Yu? Apa ada yang salah kalau adikku meminta pil darimu? Pil itu hanya jadi sel-sel saja untuk sampah sepertimu yang dantiannya rusak. Terdengar desisan napas dari beberapa murid lain yang bersembunyi di balik rak. Penghinaan itu adalah sabetan pedang terang-terangan. Qin Yu merasakan panas membakar di dadanya. Namun wajahnya tetap seperti danau beku. Kau dan adikmu benar-benar mirip, ucapnya. Setiap kata diucapkan dengan jelas dan penuh kebencian yang terpendam. Kalian berdua memang tidak punya malu. Menjijikkan. Apa kau bilang? Katakan lagi. Qin Nan melonjak. Energi kultivasinya mendesis di sekeliling kepalan tangannya, siap menghancurkan. Mati kau! Sebelum tinju itu meluncur, sebuah tekanan yang tak terlihat memenuhi ruangan. Suara yang tenang, namun berwibawa bergema. Dilarang bertarung di dalam paviliun. Tetua Ying muncul seperti bayangan. Tanpa suara, jubah abu-abunya tidak bergerak, namun matanya yang tajam menancap seperti paku pada Qin Nan. Qin Yu, jika kau berani melanggar aturan, kau tidak akan diizinkan memasuki paviliun ini lagi seumur hidupmu. Qin Nan, yang wajahnya memucat, segera menunduk dalam-dalam. Tetua Ying, maafkan aku tidak akan melakukan hal ini lagi di paviliun. Namun, matanya masih melemparkan ancaman maut kepada Qin Yu. Anggap saja kau beruntung hari ini, bisiknya saat melewati Qin Yu. Lain kali, di arena latihan, aku akan mematahkan anggota badanmu dan membuatmu lumpuh selamanya. Qin Yu menatapnya tanpa berkedip. Oh ya, maka aku juga akan bilang yang sama. Lebih baik kau tidak melawanku. Jika itu terjadi, jangan berlutut padaku, karena aku tidak akan memaafkanmu. Setelah suasana tenang, Qin Yu menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan perhatian ke rak-rak kitab.
Ia harus kuat. Semua ini tidak berarti tanpa kekuatan. Matanya mulai menelusuri gulungan kulit dan bambu. Ia membaca dalam hati, langkah awan. Ketika dikuasai, tubuhmu akan ringan seperti awan dan sulit ditangkap. Ini berguna untuk bertahan, tetapi kurang ofensif. Telapak giok, telapak tangan akan sekeras batu giok. Kebal api dan air. Tak tertembus pedang. Satu telapan setara dengan kekuatan 9 sapi dan 2 harimau. Kekuatan murni, tapi bukan gayanya. Ujung pedang melayang, teknik tombak pembelah gunung. Ia membuka dan menutup gulungan satu persatu. Hah, keluhnya pelan. Bela diri tingkat menengah memang tidak bisa disamakan dengan tingkat rendah. Tapi tidak ada yang cocok dengan aliran energiku. Hampir putus asa. Matanya tertumbuk pada sebuah gulungan yang agak terbengkalai di sudut. Debu tebal menutupinya. Dengan iseng ia kibaskan. Teknik pedang petir, jantungnya berdebar kencang. Ia membuka gulungan itu. Ilustrasi di dalamnya menunjukkan sosok siluet dengan pedang yang menyala bagai kilat memancar di kegelapan. Ini dia, pikirnya dengan penuh semangat. Ia teringat masa lalu. Saat berusia 16 tahun, sendirian di hutan belakang gunung, dalam hujan badai, ia menyaksikan kilat menyambar pohon tua, membelahnya dari atas hingga akar. Dari pengalaman itu, ia menciptakan gerakan pedang sederhana, namun mematikan. Sambaran kilat tunggal, meskipun merupakan teknik tingkat rendah, kekuatannya terbatas. Teknik pedang petir ini adalah seni bela diri tingkat menengah. Bisiknya penuh harapan. Teknik ini mungkin bisa menjadi dasar untuk meningkatkan sambaran kilat tunggal. Aku bisa mengembangkannya menjadi serangkaian gerakan, bukan hanya satu tebasan. Dengan semangat baru, ia meminjam gulungan itu dan bergegas kembali ke pondoknya yang sederhana di pinggiran kompleks pelatihan. Pikirannya penuh dengan diagram dan prinsip energi yang baru ia baca. Sampai di depan pondoknya, ia berhenti mendadak. Napasnya tertahan. Pintunya yang pagi tadi hancur berantakan oleh adik Cinan, sekarang sudah utuh kembali. Bahkan, lebih baik dari sebelumnya. Kayunya halus, sambungannya rapi, dan ada pola ukiran sederhana yang indah di panelnya. Seolah tidak pernah terjadi kerusakan. Bagaimana bisa? Gumamnya. Rasa was-was dan keheranan membanjiri pikirannya. Siapa yang melakukan ini? Dan mengapa? Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu terbuka. Pondoknya masih sederhana, tapi di atas meja kayunya yang kasar, tergeletak sebuah botol keramik kecil. Saat dibuka, aroma obat yang murni dan kuat memenuhi ruangan. Aroma yang sama dengan pil penyembuh dantian yang dicuri darinya. Namun sepertinya kualitasnya jauh lebih tinggi. Di samping botol, tergores sebuah tulisan tipis di atas debu meja. Fokuslah pada jalur pedangmu. Qin Tian, kepala keluarga dan satu-satunya ahli setingkat alam Xiantian di klan Qin. Apakah kamu sudah mencapai lapisan pertama? Benar. Terima kasih atas pil yang telah kamu berikan padaku. 10 pil itu memang kuat. Namun, bagi kamu yang hanya berada di tingkat 1 Huang, tidak mungkin bisa mencapainya secepat ini. Sepertinya, aku hanya beruntung. Omong-omong ayah, kenapa Anda datang hari ini? Jiwa perang suci adalah rahasia terbesarku. Aku tidak akan pernah beritahukan ini pada siapapun. Bahkan tidak pada keluargaku. Jika tidak, akan ada orang yang datang untuk membunuh. Bukankah seharusnya aku khawatir bahwa gerbangmu ditendang oleh seseorang? Kau harus beritahukan padaku kalau ada sesuatu seperti ini terjadi. Tidak ada yang boleh mengusik putraku, ayah. Potamu ini bisa menangani masalah seperti ini seorang diri. Naner, sejujurnya, ayah datang ke sini untuk mengingatkanmu agar jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Jika kau butuh beberapa pil untuk menyokong kultivasimu, katakan saja padaku. Ayah percaya kalau kau akan menjadi seorang ahli suatu hari. Ayah, aku punya satu permintaan. Aku memerlukan pil sebanyak 100. Tapi lebih baik lagi, jika 2 kali lipatnya, semakin banyak, maka akan semakin bagus. Aku tahu pasti ada batasnya. Tapi aku punya keyakinan. Dengan pil yang cukup, jiwa perang suci ini bisa menaikkan levelnya.
Dengan 10 pil saja bisa meningkat dari tingkat 6, Huang menjadi tingkat 7. Maka, dengan 100, tingkat apa yang bisa dicap, jiwa perang suci ini 200 atau 500? Kau menginginkan pil sebanyak itu. Jika kau tidak ingin memberitahukan alasannya, tidak apa-apa. 500 pil itu bukan sedikit. Jadi butuh waktu untuk mengumpulkan itu. Beri aku beberapa hari. Ayah, pikirkan jalan keluarnya. 3 hari kemudian, akhirnya, saya berhasil mencapai lapisan kedua dari alam pencampuran tubuh. Alam ini terbagi menjadi 10 lapisan. Setiap kali seseorang naik tingkat, kekuatan fisiknya akan meningkat. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin banyak Qi yang diperlukan untuk melanjutkan prosesnya. Setelah mencapai tingkat 7 sebagai jiwa perang suci, kecepatan kultivasi saya meningkat 2 kali lipat. Namun, meskipun demikian, saya memerlukan 3 hari untuk meningkatkan kultivasi ke lapisan kedua. Jalur kultivasi mirip dengan jalur gunung yang semakin curam. Semakin jauh saya melangkah, semakin sulit perjalanannya. Saya tidak bisa bersantai. Saya harus bekerja keras. Ini adalah aula konferensi klan Qin, di mana saya bertemu dengan tetua ketiga, Qin Tebe, tetua tertinggi klan Qin, ayahnya Qin Changhong. Jadi kenapa kepala keluarga memanggil kami semua untuk pertemuan hari ini? Aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk memberitahukan kalian bahwa aku akan mengalokasikan 1000 pil pencampuran tubuh untuk Qin Nan di bawah namaku sebagai pemimpin klan. Qin Tian, apa kau gila? Kau berani mengumpulkan 1000 pil pencampuran tubuh hanya untuk si sampah itu? Karena tetua tertinggi tidak setuju, kalau begitu, 500 saja. Tidak, aku tidak akan pernah setuju. Kau mau mengasihnya 500 pil. Kau jelas sudah gila, pimpinan klan. Aku juga merasa begitu. 500 pil pencampuran tubuh itu setara dengan jumlah pil yang akan diberikan kepada murid selama 5 bulan. Kami tidak bilang apapun ketika Anda memberi Qin Nan 10 pil. Tapi, jika Anda berencana memberinya 500 pil, kami tidak akan setuju. Memang, si sampah itu tidak berhak menerima sebanyak itu. Aku tidak memanggil kalian kemari untuk diskusi. Aku sudah membuat keputusan. Tetapi, kalian tidak perlu takut. Mulai sekarang, aku tidak akan mengambil gajiku dari klan sebagai kompensasi atas pil yang aku ambil itu. Tidak, tidak boleh. Tidak akan kubiarkan kau memberikannya pada si sampah itu. Klan Qin tidak memiliki pil pencampuran tubuh sebanyak itu. Aku sebenarnya berencana memberikan Cangkung beberapa pil untuk kultivasinya. Tapi jika Qin Tian ingin mengambil 500 pil, bagaimana nantinya aku memberi Cangkung? Aku sudah membuat keputusan. Pertemuan dibubarkan. Pencampuran tubuh dapat meningkatkan kekuatan fisik secara keseluruhan dengan fokus pada penguatan berbagai bagian tubuh sekaligus. Tubuh terdiri dari daging, otot, tulang, organ dalam, dan darah. Dalam kasus saya, daging sudah cukup kuat. Sekarang, saatnya memperkuat otot dan tulang. Saya telah mencapai lapisan ketiga. Tingkat 7 jiwa bela diri Huang tidak boleh dianggap remeh. Saya penasaran tentang pil yang bisa diberikan ayah. Menurutnya, dia akan memberikan 500 pil, tetapi pasti ada sedikit masalah yang akan muncul. Di mata orang lain, aku cuma sampah tingkat 1 Huang. Aku mungkin akan menunggu beberapa hari lagi. Bahkan jika memang begitu, aku cukup pergi ke Gunung Nuanhu sekarang dan berlatih pedang petir. Lagi pula, meningkatkan kultivasiku seorang diri tidaklah cukup. Aku masih harus berlatih kemampuan bela diriku, supaya kuat di pertarungannya. Di pegunungan Longhu, Chen Nan sedang mencari lokasi yang pas untuk berlatih. Dia ingin menjelajahi hutan Longhu, yang terkenal dengan banyaknya hewan buas. Dalam pencariannya, dia beberapa kali bertemu dengan predator, dan juga hewan yang menjadi mangsanya. Akhirnya, saya menemukan tempat latihan yang pas. Dia berusaha keras dalam latihan, sambil berpikir di dalam hatinya bahwa usaha ini masih belum cukup meski sudah dilakukan beberapa kali. Tanpa disadari, dia memanggil roh suci dengan suara keras dari tekniknya yang disebut tebasan yang bisa membelah air. Dan ternyata, berhasil. Apakah ini merupakan kekuatan dari teknik pedang petir? Luar biasa.
Harimau multiwarna. Hewan liar yang menakutkan dengan tingkat kekuatan yang sepadan dengan mereka yang berada di tingkat 3 dari dunia, yang menggabungkan tubuh, mengaum, dan siap untuk menyerang. Tetapi dengan sekali tebas, lawan bisa tumbang. Teknik pedang ini memang sangat kuat. Tidak bisa diragukan lagi. Ini adalah salah satu keahlian terbaik dalam bela diri tingkat menengah. Namun, aku masih baru di tahap dasar. Dan perjalanan untuk menguasainya masih panjang. Setelah aku maju dan menyerang, monyet itu terkena teknik pedang petir Chin Nan, tetapi tidak bergerak sama sekali. Monster ini memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan harimau yang sebelumnya. Apapun yang terjadi, aku harus memberikan perlawanan. Sementara Chin Nan berusaha melarikan diri. Namun, si monyet itu terus mengejarnya. Chin Nan merasakan beberapa serangan yang mengenai dirinya dan berusaha mengamati untuk menemukan titik lemahnya. Namun, tiba-tiba, cahaya dari tubuhnya bersinar dan jiwa perang suci pun muncul. Chin Nan berhasil melawannya. Monyet iblis tidak ada cara untuk melarikan diri. Makhluk ini sangat kuat. Saya hanya bisa mengalahkannya dengan bantuan dari jiwa pejuang suci. Namun, saya mengalami luka yang cukup parah. Banyak hewan berbahaya di gunung ini. Risiko ada di setiap sudut. Jika saya menemui hewan berbahaya yang kuat seperti tadi, saya pasti tidak akan selamat. Saya perlu menemukan tanaman obat untuk mengobati luka saya. Qi yang pekat. Sepertinya ada sesuatu yang menarik di depan sana. Apakah ini kolam Yuan Qi? Siapa yang menyangka aku bisa menemukan kolam ini di sini? Ini benar-benar lebih dari yang aku butuhkan untuk merasa lebih baik. Kakak, apa benar kolam Qi Yuan ada di sini? Aku baru saja menemukan di peta tua, kolam Yuan Qi seharusnya ada di depan kita. Bagus, dengan adanya kolam Yuan Qi ini, hasil budidaya kita pasti akan meningkat. Dan ketika saatnya tiba, aku akan menghadapi si Chin Nan. Mengalahkan dia, itu terlalu mudah. Jika aku diberi kesempatan, aku pasti akan membuatnya tak berdaya. Haha, benar begitu. Chin Nan, kenapa kau ada di sini? Hahaha. Bodoh amatlah, Chin Nan. Kau sendiri yang memilih jalan menuju ke neraka. Sekarang kau tidak berada di pavilion. Biar kulihat apa yang membuatmu berani bertingkah di depan kami. Alam campuran. Tubuh lapisan kedua. Peningkatan kultivasi mereka beberapa hari ini tidak buruk. Sepertinya bukan cuma aku yang berkembang. Kalau saja ini beberapa hari yang lalu, aku bukanlah lawan mereka. Kali ini tidak akan sama. Apa yang bisa aku lakukan? Aku takut kalian dua bersaudara tolol tidak punya hak untuk mengetahuinya. Kau yang cari mati. Kakak melawan si sampah ini, aku sendiri sudah cukup. Kau cukup diam di sana dan melihatnya. Aku akan menghajarnya sendiri. Menha hajar kau sendirian, kau. Apa kau tidak ingat saat kau berlari seperti anjing setelah aku menhajarmu kemarin? Chin Nan, jangan sombong. Dulu, kamu bisa melakukannya berkat bantuan pil. Sekarang, aku juga berada di lapisan pertama. Aku, dengan jiwa bela diri tingkat 3 huang, bukan tandingan bagi seseorang yang hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 1 huang. Teknik pedang air musim. Gugur adalah teknik bela diri tingkat menengah yang cocok dengan jiwa bela diri adikku, sehingga kekuatanku akan meningkat. Seseorang di lapisan pertama tidak akan sebanding dengan adikku. Chin Nan pasti akan kalah. Pertarungan antara Chin dan Nan sudah tidak bisa dihindari lagi. Dan dalam sekejap, satu tusukan saja sudah cukup untuk membuat cairan merah berceceran. Kau berani membunuh adikku, aku akan membunuhmu. Bagaimana bisa ini terjadi? Apa cuma ini yang kalian bisa? Mengecewakan? Aku bahkan belum memakai separuh kekuatanku untuk serangan tadi. Setengah dari kekuatanmu, kultivasimu. Apa sudah sampai ke lapisan ketiga? Tidak mungkin, kau hanya sampah tingkat 1 huang. Bagaimana kau bisa katanya? Sudah mencapai lapisan ketiga, sampah dengan jiwa bela diri tingkat 1 huang Chin Yu. Apa kau benar-benar pikir aku hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 1 huang? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu sebenarnya jiwa bela diri yang sejati itu seperti apa. Mari kita lihat
Siapa sebenarnya yang bermasalah di antara kita? Saya tidak menyangka dia memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Sejak awal saya sudah tidak sebanding dengannya, dan bisa saja berakhir seperti Qin Xiao. Saya harus segera pergi. Pertama, saya perlu melaporkan ini kepada ayah. Dia pasti bisa mengatasi Qin Nan. Apakah kamu serius ingin pergi? Qin Nan, berani sekali kau mempermainkanku. Memang kenapa? Apa kau pikir aku tidak bisa menggalakkanmu? Aku cuma berpikir sia-sia saja. Aku jika membunuh orang jenius sepertimu, itulah kenapa aku membiarkanmu. Jangan paksa aku bertarung. Kau ini memang tidak berperasaan. Aku sudah membunuh adikmu, namun kau tidak membenciku. Kau tidak mau balas dendam. Tentu saja aku tidak membencimu. Qin Xiao sendiri yang berani membunuhmu. Kau hanya membela diri, jadi dia pantas untuk mati. Kau jangan takut. Aku tidak akan balas dendam. Kau yang membunuh Qin Xiao tidak ada hubungannya denganku. Dan aku tidak akan bicara apapun tentang hal ini. Saat aku kembali nanti, akan kubilang, dia dimakan hewan buas iblis. Demi bisa selamat kau jadi tidak berperasaan, dan bahkan tidak ingin balas dendam atas adikmu. Orang tidak punya hati sepertimu. Tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Tahi, kau yang memaksaku melakukan ini. Qin Nan, kau yang memaksaku. 10.000 panas es Qin Nan. Itu adalah teknik terkuat yang aku miliki. Teknik itu setara dengan kekuatan di lapisan ketiga. Kau akan mati hari ini. Jiwa perang suci, pinjamkan kekuatanmu. Teknik pedang petir. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Kumohon jangan bunuh aku. Tidak ada gunanya memohon. Aku sudah bilang padamu, apapun yang terjadi, aku akan MIMUSN, akanmu dari planet ini. Sepertinya kau tidak mendengarkanku saat itu. Paling tidak, ingatlah ini. Ketika kau lahir kembali di dunia ini, cobalah untuk rendah hati dan jangan menyepelekan orang lain. Jangan bertindak memalukan, jika tidak, kau bahkan tidak akan sempat menyesali perbuatanmu. Sekarang akan kukirim kau bersama adikmu. Akhirnya tidak ada yang menggangguku lagi. Sekarang aku bisa pergi dan mencoba efek dari kolam Ciyuan. Akan kupulihkan luka-lukaku di kolam Ciyuan ini. Akhirnya, lukaku pulih sepenuhnya. Qin Nan membuka mata. Sorot matanya tajam bagai pedang. Energi berlimpah dari mata air spiritual di gua itu masih mengelilinginya, berputar-putar seperti kabut perak. Masih ada begitu banyak energi tersisa. Ini kesempatan untuk konsolidasi dan terobosan. Tubuhnya sudah melewati proses pengerasan otot dan tulang. Sekarang, tinggal organ dalam dan darah yang perlu disempurnakan. Dengan tekad membaja, dia menyerap sisa energi mata air spiritual itu, memaksa aliran kimia menembus ke setiap sudut organ dalamnya. Getaran energi mengguncang gua. Kerikil-kerikil kecil berjatuhan. Suara retakan halus terdengar dari dalam tubuhnya, diikuti oleh gelombang kekuatan baru yang membanjiri setiap meridiannya. Qin Nan bangkit. Kepalanya hampir menyentuh atap gua. Tinjunya terkepal, mengeluarkan suara letupan udara. Lapisan keempat, body tempering, akhirnya tercapai. Dia merasakan perubahannya yang luar biasa. Jika sebelumnya kekuatannya setara dengan seni bela diri tingkat rendah, sekarang dia yakin bisa menandingi yang setingkat menengah. Jiwa God of War di dalam dirinya berdenyut dengan hangat, seolah ikut bersukacita. 2 hari di Gunung Longhu membawa keuntungan tak terduga, tapi tidak bijak kembali sekarang. Ayah sedang sibuk mengumpulkan 500 pil body tempering. Lebih baik aku tinggal, berlatih, dan mencari pengalaman bertarung di sini. Sambil bergumam, dia melangkah keluar dari gua. Teknik Thunder Knife Nia terasa lebih ringan, lebih tajam. Peningkatannya terlalu cepat, ini pasti pengaruh jiwa God of War. Jika jiwa ini benar-benar bisa meningkatkan bakat sekaligus level, bayangkan potensinya di masa depan. Begitu mencapai lapisan keempat, inderanya meluas tajam. Dalam radius 20 meter, setiap helaan napas, setiap gerakan rumput bisa dia rasakan dengan jelas. Nona, seharusnya arahnya ke sini.
Itu dia. Apa yang dia lakukan di sini? Suara asing menyelinap ke pendengarannya. Qin Nan meredam napasnya. Menyamar bagaikan batu. Seorang gadis dengan pakaian mewah, dikelilingi 3 pengawal, tampak frustrasi memegang selembar kain tua. Fang Xue, putri patriark keluarga Fang Qin Nan mengenalinya. Keluarga Fang, salah satu keluarga besar di kota Lin Shui, lebih kuat dan berpengaruh daripada keluarganya sendiri. Lihat peta ini. Jika kita tersesat lagi, kalian akan kuhajar, teriak Fang Xue. Nona, tidak ada gua lain selain yang runtuh tadi. Mungkin peta ini palsu. Apa? Mustahil aku dapat peta palsu. Cari lagi. Mereka sedang berburu harta karun, pikir Qin Nan. Harta apa yang membuat Putri Fang begitu bernafsu? Tiba-tiba, salah satu pengawal pria dengan tatapan tajam menengok ke arah persembunyiannya. Seseorang, keluarlah. Qin Nan terkejut. Bagaimana dia bisa ditemukan? Napasnya sudah sempurna tersamarkan. Martial soulku bernama rumput kabut. Ia mendeteksi segala dalam radius 10 meter. Kau melangkah masuk ke wilayahku. Qin Nan menghela napas. Dunia ini luas. Dengan martial soul yang beragam, dia terlalu lengah. Dengan tenang, dia melangkah keluar. Qin Nan, dasar sampah, tidak latihan di rumah. Malah mengikutiku. Fang Xue menyeringit, melepaskan kekesalannya. Aku hanya lewat. Kalian yang menemukanku. Jika begitu, aku pergi saja. Qin Nan berbalik, ingin menghindari masalah. Berani sekali bicara seperti itu. Berlutut dan minta maaf. Minta maaf? Kenapa? Qin Nan menahan amarah. Jika bukan karena kau anak patriark Qin, kau bahkan tak layak memandangku. Berlutut atau apa? Suhu udara sekitar turun drastis. Fang Xue mendesis. Patahkan anggota tubuhnya, hancurkan dantiannya. Jangan bunuh. Aku ingin main-main dulu. 3 pengawal itu melesat. Qin Nan menarik napas panjang. Baiklah, mereka yang memulai. Dia tidak menghindar, sebaliknya. Dia menyambut serangan pertama dengan telapak tangan terbuka. Krak! Tulang lengan pengawal pertama remuk seketika. Lapisan keempat, body tempering. Teriak salah satu pengawal lain. Wajahnya pucat. Teknik gabungan. Ketiganya berteriak serentak. Energi mereka menyatu, membentuk gelombang kehancuran yang hampir menyamai kekuatan lapisan keempat. Hebat, pikir Qin Nan, tapi tidak cukup. God of War's soul dalam dirinya berdenyut keras. Darahnya terasa mendidih. Dia maju, meninju tepat di pusat energi gabungan mereka. Dor. Gelombang kejut menerbangkan ketiganya. 2 langsung tewas, 1 tersandar ke pohon, napas terakhir, sunyi. Fang Xue gemetar, wajahnya putih bagai kertas. Kau, jangan mendekat. Aku nona muda keluarga Fang, ayahku. Dan ayahku adalah patriark Qin, sela Qin Nan. Langkahnya mantap. Kakakmu, Fang Rulong, martial soul level Huang 6? Menurutmu itu hebat? Dia berhenti tepat di depan Fang Xue. Gadis itu menangis ketakutan. Aku mohon, jangan bunuh aku. Kau bilang tadi ingin mematahkan tubuhku dan menghancurkan dantianku. Qin Nan membungkuk. Suaranya berbisik dingin. Kau pikir dunia ini hanya milikmu? Fang Xue menggeleng liar. Aku salah, aku. Lihat ini. Qin Nan mengulurkan tangannya. Di atas telapaknya, cahaya emas berkilauan, membentuk bayangan samar seorang prajurit kuno beraura perang. Tekanan batinnya yang murni memenuhi udara. Level Huang tingkat 7. Fang Xue terisak. Hancur. God of Wars. Soul tidak mungkin. Pedang Qi yang tak terlihat menyambar. Fang Xue tercekat, lalu tubuhnya roboh. Matanya masih membelalak, penuh ketidakpercayaan. Qin Nan berdiri di sampingnya, mengambil peta kuno dari genggaman Fang Xue. Kau mati setelah melihat jiwa God of War-ku. Itu kehormatan terakhirmu. Dia membuka peta itu, terbuat dari kulit binatang ajaib, dipenuhi simbol-simbol kuno yang bersinar redup. Harta karun, dan mungkin petunjuk untuk jiwa God of War-ku. Dia menatap ke arah lereng gunung yang lebih tinggi.
Petualangannya baru saja dimulai. Keluarga Fang akan mencari pembalasan, dan dia harus menjadi lebih kuat sebelum badai itu datang. Gunung Longhu, gumamnya, melipat peta dengan hati-hati. Tunjukkan apa yang kau sembunyikan. Dia melangkah masuk kembali ke hutan, menghilang dalam bayang-bayang, meninggalkan keheningan dan miat-miat sebagai saksi bisu dari bangkitnya seorang God of War baru. Berdasarkan apa yang aku dengar dari pembicaraan Fang Xie dan penjaganya, mereka menemukan sebuah gua batu berdasarkan peta kuno ini. Tetapi gua itu sudah rusak, dan sama sekali tidak ada harta karun yang bisa diambil. Sekarang aku sudah baik-baik saja. Aku akan pergi menyelidiki gua batu itu sendiri. Mungkin saja aku akan menemukan sesuatu yang terlewat. Sepertinya peta kuno ini benar. Benar palsu. Tidak ada apa-apa di sini. Sepertinya tidak ada yang spesial dengan tanda telapak tangan ini. Itu mungkin hanya bekas yang ditinggalkan seseorang saat bertarung atau berlatih biasa saja. Tapi, jiwa God of War, kenapa dia keluar sendiri tanpa kupanggil? Sangat mengerikan. Ini adalah energi dari seorang Martial King, sepertinya. Harta karun yang dimaksud peta kuno ini adalah tanda telapak tangan ini. Hanya saja, kultivasi Fang Xie dan penjaganya terlalu rendah. Jadi mereka tidak bisa menyadari rahasia tanda telapak tangan ini. Jika bukan karena jiwa God of War yang bangkit sendiri, aku juga tidak akan pernah bisa menemukan misteri dari tanda telapak tangan ini. Tanda telapak tangan ini mengandung niat dan kehendak dari seorang Martial King. Dan seharusnya itu bagus untuk membantuku dalam berlatih. Mata Qin Nan menatap tanda telapak tangan itu dengan teliti, dan otaknya terkonsentrasi. Kondisinya tidak seperti sebelumnya. Qin Nan tenang dan merasakan pikiran serta kehendak itu dengan sepenuh hati. Lambat laun dalam hatinya terjadi sebuah sublimasi baru. Kehendak Martial King itu sangat mengerikan. Aku hanya berhasil merasakan sedikit energinya dan langsung mendapat peningkatan yang luar biasa. Jika aku bisa sepenuhnya memahami kehendak Martial King itu, kekuatanku pasti bisa melonjak pesat. Sayang sekali, kultivasiku masih rendah dan hanya bisa sedikit memahaminya. Tampaknya teknik Thunder Knife-ku juga meningkat. Sekarang mari kita lihat sejauh mana penguasaan teknik Thunder Knife-ku yang baru. Pedang ini terasa terhubung dengan jiwaku. Aku khawatir kalau aku sekarang sudah memasuki ranah integrasi Manusio Padong yang sederhana. Dan serangan barusan, bahkan lapisan kelima body tempering, akan kesulitan untuk menghentikannya. Aku sudah mendapatkan banyak pengalaman berharga di Gunung Longhu kali ini. Waktunya hampir habis. Sepertinya, ayah juga sudah mendapatkan pil body tempering YA. Sekarang waktunya untuk pulang. Akhirnya kembali. Melihat pandangan orang-orang sekeliling, sepertinya ayahnya telah mengumpulkan 500 pil body tempering untuknya. Taisan, penjaga terdekat ayah Qin Nan, yaitu Qin Tian dan orang kepercayaannya menyerahkan pil-pil tersebut. Tuan muda, ini adalah 500 pil body tempering yang diberikan keluarga untukmu. Terima kasih, Paman San. Banyak sekali pil body tempering, obat yang sangat langka. Paman San, bagaimana dengan ayah? Dia sedang menghadiri pertemuan keluarga. Tiba-tiba, seseorang menyerang dengan tuduhan. Qin Nan, aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan, tapi sekarang kau hanyalah sampah. Dan kau meminta 500 pil body tempering kepada ayahmu. Apa kau tahu apa yang sudah kau lakukan kepada ayahmu karena ini? Qin Nan bertanya, apa yang terjadi kepada ayahku? Apakah terjadi sesuatu? Apa yang terjadi? Bukankah ini semua salahmu? Itu semua karena kau meminta 500 pil body tempering. Pada pertemuan keluarga ini, ayahmu dimakzulkan oleh para tetua dan Qin Cangkong. Ayahmu mungkin akan kehilangan statusnya sebagai patriark. Dan itu semua salahmu. Mereka ingin memakzulkan ayahku. Lapisan keempat body tempering. Bagaimana mungkin? Qin Tieba? Qin Cangkong? Berani kalian memakzulkan ayahku? Kalian pikir kalian bisa mengindahkanku? Di aula pertemuan keluarga Qin Cangkong yang telah membangkitkan Martial Soul level Huang tingkat 5 dan kini mencapai lapisan ketiga. Body tempering menantang Patriarch Qin Tian. Patriarch,
Sebagai jenius keluarga Qin, aku hanya mendapat 10 pil body tempering per bulan. Dengan bantuan dari keluarga, aku tidak akan melebihi 30 pil dalam sebulan. Aku ingin bertanya, kenapa kau memberikan 500 pil body tempering kepada Qin Nan? Apa karena dia putramu? Qin Tian menjawab, itu benar, karena Qin Nan adalah putraku. Pertama-tama, meskipun aku memberikan 500 pil body tempering kepada putraku, aku juga menyerahkan sumber daya kultivasiku sebagai gantinya. Jika kita hitung, keluarga Qin sama sekali tidak dirugikan. Namun, para tetua menentang. Keluarga Qin memang tidak rugi. Tapi kau memberikan 500 pil body tempering itu kepada putra sampahmu. Apa yang orang lain dapatkan? Sebagai patriark, kau tidak memberikan sumber daya kepada seorang jenius, tapi malah kepada seorang sampah. Aku pikir, kau sudah tidak layak menjadi patriark keluarga Qin lagi. Qin Tian membela diri. Semua yang hadir di sini, meskipun aku memberikan 500 pil body tempering kepada putraku secara pribadi, aku juga menyerahkan sumber daya kultivasi pribadiku sebagai gantinya. Selain itu, aku sudah memberikan hati dan jiwaku untuk keluarga Qin dan melakukan yang terbaik untuk memperkuat keluarga Qin. Dalam 5 tahun terakhir, sebagai patriark, aku berani mengatakan keluarga Qin sudah menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanku. Ia melanjutkan dengan nada haru. Dalam pembangkitan martial soul kali ini, putraku yang tadinya jenius berubah menjadi sampah. Dan jaraknya sangat besar. Aku bukan hanya seorang patriark, aku juga ayahnya Qin Nan. Qin Nan memohon kepadaku untuk kedua kalinya. Sebagai seorang ayah, aku harus berjanji kepadanya. Dan juga, aku sudah bilang, aku akan menyerahkan semua sumber kultivasiku kepada keluarga Qin di masa depan. Inilah yang ingin aku katakan. Aku harap kalian semua bisa terus mendukungku. Namun, dukungan justru berpihak pada Qin Cangkong. Aku mendukung apa yang dikatakan Cangkong, dan memecat Qin Tian. Ia sudah tidak layak menjadi patriark lagi. Cepat turun, kita tidak boleh membiarkan orang seperti Qin Tian menjadi patriark lagi. Qin Tian tertawa pahit. Haha, jadi begitu. Kalau begitu, aku... Tiba-tiba, Qin Nan muncul dengan amarah. Kalian ingin memakzulkan ayahku. Semua terkejut. Qin Nan, beraninya kau? Apa kau ingin memberontak? Qin Tian berusaha melerai. Nan, apa yang kau lakukan? Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Cepat keluar. Tapi, Qin Nan bersikeras, aku tanya sekali lagi. Apa kalian ingin memakzulkan ayahku dari posisinya sebagai patriark? Seseorang menghina. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Beraninya sampah dengan martial soul, level Huang, tingkat 1 datang ke sini. Qin Tian mencoba menengahi. Qin Tian, jika kau tidak segera menyuruh putramu keluar, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Yang lain mengejek. Sampah, beraninya kau berteriak di sini. Apa kau sudah bosan hidup? Qin Tian harus dimakzulkan, putranya jelas sampah, tapi berani bersikap arogan. Jika Qin Tian terus menjadi patriark, kita tidak akan tahu apa saja yang akan dilakukan putra sampahnya ini. Qin Tian memohon. Nan, cepatlah kembali. Ini bukan tempatmu. Namun Qin Nan dengan tegas menghibur ayahnya. Ayah, jangan khawatir, tidak akan ada yang bisa memakzulkanmu, karena aku, Qin Tian, menghela napas. Nan, urusanku tidak ada kaitannya denganmu. Kau jangan mencampuri, cepat pergi. Tapi sudah terlambat, seseorang menghadang. Hai, mau pergi? Tidak semudah itu. Qin Nan berdiri tegak di tengah keheningan aula pertemuan. Tatapannya tajam menatap Qin Cangkong. Seseorang di antara tetua keluarga Qin berseru. Sejak tadi, kau memaksa masuk ke aula pertemuan dan menghancurkan pintunya. Itu jelas sebuah perilaku yang buruk. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Jika tidak, aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Qin Nan tertawa dingin. Kau ingin aku menyerahkan pil body temperingnya dan berlutut sambil mengaku salah? Memangnya kau siapa? Kau sama sekali tidak layak. Matanya berpindah ke Qin Cangkong.
Cincangkong, kau bilang aku ini sampah. Apa kau tidak tahu kalau kau sendiri bahkan tidak lebih baik dari sampah di mataku? Kurang ajar, teriak Cincangkong. Wajahnya merah karena amarah. Cintian, ayah Cinan, mencoba menengahi. Nan, Namun, seorang tetua menyela. Cintian, putramu masuk tanpa izin ke pertemuan. Dia bersikap arogan dan tidak menghargai semua orang. Dia harus dihukum. Apakah kau ingin melindunginya sendiri? Cinan mengangkat tangan, memberi isyarat pada ayahnya untuk tenang. Suaranya tegas dan penuh keyakinan. Ayah, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan saja. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghajar seekor anjing. Ruangan kembali gempar. Cincangkong merasa terhina, melesat maju dengan kecepatan penuh. Tangannya terbentuk seperti cakar harimau, mengarah langsung ke leher Cinan. Serangan itu cepat dan ganas, membawa aura martial soul macan putihnya yang menderu. Bruk, namun, bukannya terdengar suara tulang patah, yang terjadi adalah Cincangkong terlempar ke belakang, berjingkat beberapa langkah sebelum bisa mengatur keseimbangan. Di lengannya terlihat bekas pukulan yang jelas. Lapisan keempat, body tempering, seru seorang tetua lain. Tidak percaya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau mencapai lapisan keempat body tempering? Martial soulmu jelas bukan apa-apa, itu hanya sampah. Cinan menyeringai. Sekarang, siapa yang sampah? Nan-er, kultivasimu. Gumam Cintian, campur aduk antara syok dan kebanggaan. Ayah, jawab Cinan. Suaranya lebih rendah. Beberapa hari yang lalu, aku mengalami sesuatu yang aneh saat berlatih di Gunung Longhu. Tadinya aku berencana untuk melaporkan ini padamu. Cintian wajahnya berseri. Sesuatu yang aneh. Bagus, bagus, itu hebat. Siapa yang berani mengatakan kalau putraku sampah? Cinan lalu menatap para tetua dan Cincangkong yang masih terduduk terpana. Kalian pikir aku sampah? Dan ayahku seharusnya tidak memberikan 500 pil body tempering kepada sampah sepertiku. Jadi kalian ingin memakzulkannya dari posisi patriark. Sekarang aku sudah membuktikan kalau aku bukan sampah. Apa kalian masih ingin memakzulkan ayahku? Cincangkong bangkit perlahan, matanya berapi-api. Oh, jadi kau masih tidak setuju? Tentu saja tidak. Tadi aku hanya ceroboh sehingga terkena seranganmu. Ia menyeringai penuh kesombongan. Cinan, meskipun kau sudah mencapai lapisan keempat body tempering, tapi martial salmu masih sampah level Huang tingkat 1. Aku adalah kebanggaan surga. Apa kau pikir bisa menyaingi kebanggaan surga? Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, untuk apa kau banyak bicara omong kosong? Potong Cinan dengan geram. Jika kau tidak setuju, cepat bertarung. Karena kau cari mati, maka aku akan mengabulkannya. Teriak Cincangkong. Hari ini akan kutunjukkan perbedaan antara seorang jenius dan sampah. Ia lalu menawarkan kesepakatan. Cinan, selama kau bisa mengalahkanku, kami tidak akan memakzulkan ayahmu lagi. Bagaimana? Nan-er, jangan! Teriak Cintian cemas. Cincangkong memiliki martial soul level Huang tingkat 5. Meskipun kau berada di lapisan keempat body tempering, kau sama sekali bukan lawannya. Hari ini kau sudah melakukan pekerjaan yang bagus, dan ayah merasa puas. Cincangkong mengejek. Apa kau dengar itu? Ayahmu ingin kau berhenti melawan. Memangnya kenapa kalau kau mendapat keberuntungan? Memangnya kenapa kalau kultivasimu tinggi? Suaranya menjadi sangat menghina. Aku akan memberitahumu. Kau itu sampah. Seluruh keluargamu itu sampah. Cinan mendengus dingin. Begitukah? Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya melesat seperti anak panah. Cinan, beraninya kau menyerangku. Aku akan membunuhnya. Cincangkong mengeluarkan jurus andalannya. Seni bela diri tingkat lanjut, White Tiger Flutter. Aura di sekelilingnya meledak. Gambar samar macan putih raksasa muncul di belakangnya, memperkuat serangan cakar itu hingga berkali-kali lipat. Para penonton berdecak kagum dan takut. White Tiger Flutter. Itu adalah seni bela diri tingkat lanjut. Sulit untuk dipelajari. Saat itu berhasil dilatih. Setiap martial soul yang terhubung kekuatannya
akan meningkat. Belum lagi, Martial Soul Cincangkong adalah macan putih. Peningkatannya sangat mengerikan. Hanya dalam setengah bulan, dia bisa menguasainya. Hei, sampah Cinan ini benar-benar sial. Cintian berusaha maju, tetapi seorang tetua tua menghalanginya dengan senyum tipis. Cintian, biarkan saja anak-anak menyelesaikan urusan mereka. Kita orang dewasa tidak perlu ikut campur. Cinan tampak tidak bergerak menghadapi serangan yang maha dahsyat itu. Sampah itu tidak bergerak. Apa dia ketakutan? Itu pasti. Barusan dia sangat arogan. Ternyata cuma gertakan. Sampah tetaplah sampah. Tepat saat cakar putih yang mematikan hampir menyentuhnya, Cinan bergerak, bukan menghindar, tetapi menusuk tepat ke arah inti serangan. Gerakannya sederhana, lugas, tapi seolah-olah pedang tak terlihat telah menyatu dengan tubuhnya. Sebuah kilatan cahaya yang hampir tak terlihat merobek melalui aura macan putih. "Apa?" teriak semua orang serempak. Cincangkong terdiam, lalu roboh ke lututnya. Di dadanya, robekan pada pakaiannya membentuk garis lurus yang sempurna. Inikah penyatuan manusia pedang yang legendaris? Gumeng tetua teh tua. Suaranya gemetar. Cinan bahkan memahami ranah penyatuan manusia pedang. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Cintian tertawa terbahak-bahak, melepaskan semua kekhawatirannya. Haha, itulah putraku. Dia mempertajam kemampuan berpedangnya sampai tingkat seperti itu. Meskipun itu belum mencapai penyatuan manusia pedong yang sebenarnya, itu sudah sampai di gerbangnya. Bagus. Siapa lagi yang berani mengatakan kalau putraku sampah? Cincangkong terduduk lemas, matanya kosong. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana sampah sepertimu bisa mengalahkanku? Aku adalah jenius. Aku adalah jenius. Kau cuma sampah yang sombong. Hardik Cinan mendekatinya. Cincangkong, jangan berpikir kau itu sangat kuat. Masih banyak orang di luar sana. Masih ada langit di luar sana. Jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Ia membungkuk dan berbisap dengan nada yang hanya terdengar oleh Cincangkong. Di mataku, kau tidak lebih baik dari seekor semut. Cincangkong menggigit bibirnya hingga berdarah. Matanya penuh dendam. Kau, Cinan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sampah tetaplah sampah. Memangnya kenapa jika kau bisa mengalahkanku hari ini? Aku akan menjadi murid sekte Xuanling, dan kau tidak akan menjadi apa-apa di masa depan. Cinan tidak menghiraukannya lagi. Dia berpaling dan menghampiri ayahnya. Ayah, kita pergi. Lalu, sebelum meninggalkan aula, dia menoleh sekali lagi kepada para tetua yang terdiam. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Apa kalian masih ingin memaksulkan ayahku? Ayahku memberikan 500 pil badi temporing kepadaku. Apa itu salah?